Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para peserta rihlah Talibul Ilm yang kedua, mudah-mudahan malam ini kita dalam keadaan hati yang damai dan menikmati kebahagiaan. Kemudian di malam yang berbahagia ini juga senantiasa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi kita berada di tengah hutan. Ya. Maka jangan lupa membaca doa. Karena kita tidak tahu berapa banyak bangsa jin yang ada di luar sana. Ketika kajian nanti mungkin saja terusik mereka. Maka jangan lupa baca doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian kita berharap dengan karunia Allah Subhanahu wa taala mampu memanfaatkan waktu kita semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu dan faedah dari perjalanan rihlah kita tadi. Baik dari kesulitan-kesulitan yang kita rasakan sampai kajian-kajian atau ilmu yang kita tuntut nanti, semuanya kita harapkan itu semua adalah perkara yang bermanfaat bagi kita di dunia apalagi di akhirat kelak. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, peserta rihlah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kita yang menurut kami bagus, Masya Allah, kita akan mengadakan rangkaian kegiatan, di antaranya ceramah santai atau dialog bersama. Dalam hal ini tajuk kita adalah mati rasa, mati aso. Ya, anta apa makasih aja leh. Ya, apakah dipijak nak tasoleh atau dicubit nak mengasai atau di rumah nak boleh masuk aso cik aja. Itu yang perlu nanti dijabarkan oleh Ustadz kita insyaAllah apa yang dimaksud dengan mati rasa. Apalagi mati rasa dengan keadaan sekarang ini. Kalau kami ketua GPSM mati rasanya apa? Kemungkaran terjadi di hadapannya aja. Mati rasa. Atau mungkin keadaan agama yang sudah tidak lagi diabaikan oleh umat. Sementara sebagian orang berilmu cuek saja. Mungkin ini juga mati rasa. InsyaAllah kita dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan dialog. Tanyakan ke beliau apa mati rasa yang kita rasakan masing-masing. Mudah-mudahan malam ini ada solusi sehingga rasa itu kembali. Kemudian di dalam dialog nanti kita santai. Tapi harap di antara adab ilmu, belajar ilmu itu adalah kita mendengarkan dan menutup mulut kita. Insya Allah ilmu akan bisa kita raih. Dan kemudian catatan-catatan kita, ya, catatan-catatan kita untuk mengikat ilmu yang nanti kita dapatkan dari dialog interaktif kita ini, insyaallah. Kepada Al-Ustadz, waktu seluas-luasnya sampai tolok. Ya, nanti maksudnya begitu Ustadz, nanti dialognya nanti, ya. Assalamualaikum. Begini, kita jawab, karena memang kita tidak punya tempat untuk memaku, kita memanfaatkan kawan yang ada. Oh, kawan yang di belakang? Baik, baik, Masya Allah. Awak katang sepanduk dulu kan? Iya, Asia.
Baik, sebelum dialog kita mulai, kita bukalah dulu. Insya Allah akan disampaikan oleh doktor kita kepada beliau waktu kita persilakan. Hadiah sudah disediakan, Ustaz. Hadiah sudah disediakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Tentu rasa syukur yang tak terhingga atas nikmat yang juga tak terkira dari berbagai tempat kita di sini merapat. Pandai dokek-dokek nur jauh. Kita biasa dek kopit potang. Jadi tak boleh dokek bono kemuduit dia. Kini ya. Kecuali khas. Baiklah. Lupa dia jadi tadi. Enggak. Kau di mana lupa jadi. Ulang lihat. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmatnya yang tak terhingga. Dari datang dari berbagai tempat. Kita sama-sama di sini merapat. Dan mudah-mudahan kita benar-benar terikat dengan ikatan yang kuat, yaitu al-aqidah al-islamiyah, al-aqidah al-imaniyah. Mudah-mudahan pembicaraan atau dialog kita malam ini tidak panjang. Tidak panjang dibanding di tempat yang paling panjang. Dulu kami ke Jeruk Nipis, kampungnya Ustaz Abu Zubair, apa namanya? Jeruk Nipis. Teluk Petai. Teluk Petai, Masya Allah. Dari lepas Isya, kita jam 9 nih. Ya. Kita lepas Isya sampai 12, belum mau ditutup orang. Bukan sampai di Pekanbaru jam 12. Di sana masih jam 12, belum mau tutup. Kalau tengok semangat tonton lebih semangat lagi daripada orang. Tidak seni salah sangkut. Nah, insya Allah saya berupaya tergantung moderator. Kalau beliau pandai memainkan waktu, saya ikut saja. Makanya ini saya minta interaktif. Saya tidak panjang menjabarkan. Cut saja, di mana mau di-cut. Nah, ini bukan ceramah. Ceramah nanti bosan, monoton. Kedua, salawat dan salam tak boleh kita lupa pada Nabi SAW. Yang alhamdulillah beliau atas bimbingan Allah dengan wahyu yang diturunkan berhasil menyatukan yang berserakan, mengikat yang bercerai-berai. Bahkan disebut oleh Allah sebagai wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ingatlah oleh kalian nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Apa nikmat itu? Iz kuntum a'daan, ketika kalian dulu saling bermusuhan. Kenapa bermusuhan? Sebab ketuanya tidak sama. Dan yang menjadi pemutus adalah pikiran dan hawa ketuanya. Atau mereka bersama. Lalu disatukan fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah pertautkan hati kalian dengan siapa? Menyatukan ikutan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian juga sudah hampir masuk jurang neraka. Kenapa? Karena kalian beragama menurut kira dan rasa. Karena ilmu sudah tiada. Akhirnya main kira-kira dan main
rasa-rasa. Yang namanya perkiraan mesti tidak sama. Yang namanya perasaan mesti berbeza. Sah? Ini suka rasa masin, ini rasa asam. Sahih? Ini kalau yang pelit-pelit kiranya luar biasa. Yang pelit-pelit perkiraannya luar biasa ketatnya ya. Kalau bukan karena waktu saya akan cerita yang mantap untuk tuan-tuan. Tapi apa boleh buat? Nanti aja. Ini masih mukadimah yang panjang sekali. Baik. Apa namanya? Hasil perkiraan tidak sama. Perasaan apalagi selera. Oleh sebab itu kalian dulu bermusuhan gara-gara itu. Ini menginginkan ini menginginkan itu. Bagaimana menyatukan orang dengan keinginan yang berbeda. Dan tidak ada kata pemutusnya. Tidak ada kata pemutusnya. Kecuali kadang-kadang harus dengan mengeluarkan pedang. Coba bayangkan. Nak mengangkat Hajarul Aswad saja untuk berbuat kebaikan. Nak menghunus pedang. Bayangkan. Memindah Hajarul Aswad. Kan kebaikan tuh. Kayaknya sama juga dengan kita hari ini. Nak beribadah saling. Nak beribadah, gara-gara beribadah kita saling serang. Sah? Enggak mau, enggak. Hapus itu, enggak jadi. Pindah ke motor lain. Enggak ada kita saling serang gara-gara kajian. Semua macam enggak tadi. Macam saya aja berpendapat sendiri. Bahkan mati rasa. Oh, udah terjawab sama beliau. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah. Kita seperti yang dikatakan oleh ketua, kita tidak terlalu pelik-pelik dan juga tidak boleh terlalu serius. Tetapi harus masuk. Ma'asyiral ikhwah. Sebenarnya judul yang saya berikan, dan itu dalam perjalanan, Ahmad bilang, panitia minta judul Ustaz. Sama saya tidak ada minta judul semua. Kasih aja sendiri. Dibuatnya judul mirip skripsi. Mirip berjudul skripsi. Akhirnya saya kasih judul bahasa Arab. Bagaimana kalau judulnya Ad-Dhamirul Mustatir? Ad-Dhamirul Mustatir. Apa arti itu Ustaz ya? Itu bahasa saya terjemah lepas. Ini terjemah lepas saya bilang. Mati rasa. Dia ada dhamir mustatir tapi tidak nampak. Tidak kelihatan. Kadang-kadang diabaikan orang. Apa sebab? Sebab tidak nampak pengaruhnya. Tidak berpengaruh. Nah, ini adalah gambaran umat kita pada hari ini. Menurut yang saya lihat sendiri. Kurang sensitif kita dalam menjalankan agama. Tadi sudah dibayangkan oleh beliau. Mati rasa. Kita semua tahu bahwa ini maksiat, bahwa ini durhaka, bahwa ini penyimpangan. Tapi demi persatuan dan kesatuan tak boleh dijelaskan. Tak boleh diingkari. Apalagi alasannya dalilnya adalah dalil hak asasi manusia. Membuat kita betul-betul dibuat mati oleh berbagai tekanan-tekanan. Kalau kita laporkan, kita jadi orang terlapor. Sahih? Akhirnya apa yang terjadi? Nengok orang tergeletak, tabrakan, yang dicari bukan cari HP dia, tapi bukan menghubungi ambulan, bukan. Divideokan dulu. Biar jadi konten yang menghasilkan. Sah? Mati rasa. Melihat saudara-saudara kita diperlakukan oleh orang-orang yang zalim. Kita lihat di jalan misalnya. Orang dibegal atau orang dirampok atau orang dilecehkan. Rata-rata melihat nonton dari jauh. Sahih? Kenapa? Takut berurusan. Nanti kalau kita angkat ini orang yang perlu bantuan segera, kita akan berurusan dengan yang awalnya jadi saksi, akhirnya naik status jadi tersangka. Membuat kita juga akhirnya mati
Jelas. Nasallallahu salamatul afi. Belum lagi masalah-masalah agama yang kalau kita laksanakan, nanti mata terarah kepada kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apalagi memang mata-mata hari ini lebih senang mencari sensasi daripada mencari solusi. Lebih banyak mencari sensasi dan solusi. Bahkan mohon maaf, tidak sedikit dari kita kaum muslimin saya rasa mendapat umpan yang bagus, assist yang bagus ketika melihat saudara kita berbuat kesalahan. Ketika saudara kita berbuat kesalahan. Dan karena kesalahannya itu dia mendapatkan hukuman atau mendapatkan tekanan. Osailudun. Osailudun. Padahal Nabi katakan, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Bantu saudaramu baik dalam keadaan zalim maupun dalam keadaan dizalimi. Dizalimi maklum kita. Dan menzalimi ditanyakan oleh sahabat, bagaimana membantu saudara yang sedang menzalimi? Khuz biyadi. Ambil tangannya, tahan dia berbuat zalim. Nah, kalau menahan orang buat zalim dengan apa? Pertama, iza ra'a minkum man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau seorang melihat yang mungkar, rubah dengan kekuasaan dan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Tidak sanggup dengan lisannya. Lisan dengan apa? Banyak. Nasihat. Terus apa lagi? Doa. Lupa tonton rupanya. Doakan mereka jadi orang yang baik. Jangan justru kita mendapat tadi saya katakan, dapat umpan seperti ini menjadi isu viral sehingga melupakan kebaikan-kebaikan yang banyak sekali gara-gara hanya satu pelanggaran tadi. Ma'asyiral kiram. Saya lanjutkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak pakai potong-potong. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita melihat saudara-saudara kita dalam penderitaan kadang-kadang. Bukan kita tidak mampu, bukan kita tidak tahu, bukan kita tidak mau, tapi kadang-kadang keyakinan kita belum bisa merubah kita. Katanya sudah hijrah, tetapi hijrahnya kadang masih berkait dengan kepentingan. Kalau akan merusak kepentingan saya, walaupun ini lebih baik, saya tidak pilih yang pilih pula kayak pemilu aja. Maksudnya tidak mencari ini. Jadi masih kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Padahal kaum muslimin, orang-orang yang kita sekarang mengklaim diri sebagai disebut dengan ahlus sunnah. Kajian kita, kajian sunnah. Manhaj kita, manhaj sunnah. Tapi kadang-kadang belum menghidupkan rasa tadi. Masih banyak yang dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Saya melihat misalnya orang berbuat kemungkaran lewat serombongan yang terdiri dari beberapa orang ustaz. Ya dari sisi SK, tinggi-tinggi SK-nya. Jabat ini, jabat ini. Tetapi ketika melewati itu tak satu pun dari mereka yang menegur. 5 atau 6 orang. Padahal dia punya alat yang kuat. Dia punya sandaran yang hebat. Untuk yaitu menegakkan aturan. Karena pimpinan di sebuah lembaga. Tetapi sudah mati rasa. Al-Quran yang dibaca tidak lagi berpengaruh di sisi apapun. Kemudian hadis-hadis yang sampai kepadanya bukan tidak tahu, tetapi tidak mau mati. Kalau sudah mati rasa, tidak ada yang enak ya. Ya tidak ada. Nah,
Makanya amat ketika sulit mati rasa banyak tafsir Ustaz ya, si pocong gini. Enggak apa-apa si pocong bahayalah. Kalau si pocong, tangan si pocong, tahu si pocong, megang yang enak pun enggak terasa enak sah. Karena sudah mati rasa. Ya, atau pula tafsir selain si pocong, ya, nah, yang lain lah. Kalau sudah tidak ada sensitif lagi, tidak terasa indahnya beragama itu. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menafsirkan hadis halawatul iman, hadis tentang Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 yang bila terdapat pada seorang akan menghidupkan sinyal rasa imannya. Manis terasa iman itu. Iman itu apa? Ya perkataan. Ya ada perbuatan. Dan ada keyakinan. Semuanya manis. Tidak ada yang pahit. Bahkan musibah pun terasa manis. Diriwayatkan dari Imam Ibrahim Al-Harbi, ketika anak kecilnya meninggal, dia justru tersenyum, bahkan bersyukur. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana da'autullah ayyumitahu. La ilaha illallah. Saya yang berdoa semoga Allah matikan dia dalam keadaan kecil. Muridnya heran, ya imam, nanti didengar orang lain. Kan itu ya, kita selalu, apa kata orang? Apa kata beliau? Sebab saya membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Man mata lahu walad wa huwa yantazur ala abwabil jannah ya'khudhu bi'ujazihi yudkhiluhul jannah. Siapa yang mati anaknya di masa kecil, maka dia akan menunggunya di pintu surga, yang akan menarik pinggangnya, ayo masuk ke surga. Mana yang lebih hebat? Janji Allah masuk surga, atau kita membesarkan anak ini sampai dia menikah, sampai berkeluarga? Pasti pilihan Allah lebih bagus. Manis. Manis. Apalagi Allah janjikan, kalau seandainya anak yang kita cintai diambil Allah SWT, lalu kita puji Allah, dibangunkan istana di surga namanya Baitul Hamd. Kalau ikut kata orang, saya belakangan pula tahu dari Samud sama uminya, sabu yos acu uangnya. Apa itu? Ndak nangi itu dia. Awal apa dia nangi? Cuma dapat uang je nangi jule. Apa tu kono datang? Kan orang datang kan menghibur bang ya. Alapai kalian nangin lah. Kalau nangi ke uang kadang nak boleh dipoto gitu. Kalau sudah dihibur orang, tidak nangis lagi kita. Tapi setelah orang pergi, kenangislah sepuasnya. Siapa lo tidak kenangi kawan? Siapa yang tidak nangis? Nabi sendiri nangis. Kalau tidak nangis, itu mati rasa. Mati rasa. Cuma kita nangisnya, tengok. Orang datang nak menggembirakan kita, diajak nangis. Kan tidak pas. Ya orang kan datang untuk menggembirakan kita. Sah? Makanya kalau ada kadang-kadang kawan-kawan ketika datang takziah, kadang membawa cerita-cerita yang menghilangkan dia dari beban kesedihan tadi. Cuma nampak yang lain lo ngaji wirid wahabi kan ya. Ini tuh jadi shooting-shootingnya sodoy. Iya, sebab jadi fitnah kadang. Padahal hakikat ziarah, takziah itu adalah untuk memberikan semangat. Bukan untuk mengarah bersedih bersama, tidak. Nah, tapi bagi yang wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Panjang sekali saya. Alhamdulillah. Ya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah mengatakan halawatul iman itu seperti apa? Kata beliau istilzazut ta'at wa tahammulil masyaqqi fiha was sabri 'alal adza 'alaiha. Artinya
Yang manisnya iman itu adalah merasakan lezatnya ketaatan dan sanggup menahan segala musibah dan kesulitan daripadanya dan sabar di atasnya. Sabar di atas musibah itu. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan. Kenapa sahabat lebih hebat dari kita? Hari ini dia bersyahadat, hari itu juga sudah banyak orang masuk Islam oleh. Sah? Perawat? Jak saya itu syahadat lalu ada masuk Islam dia. Orang Islam ragu juga kita ke dakwah. Orang Islam jadi ragu gara-gara kajian kita kan. Allah musta'an. Hari itu saja dia masuk Islam. Seperti Aqra bin Habis. Dikasih Nabi 300 ekor kambing di perang Hunain, pulang ke kampungnya. Ya ayuhan nas, ittabi'u Muhammadan. Ikut Muhammad. Masya Allah. Yes ya. Jadi tidak percuma Nabi kasih 300. Walaupun orang Ansar bersedih. Nah, kan rasanya hidup kan. Rasanya hidup. Jadi mereka khawatir Nabi dengan sudah memberi orang-orang sekitar Mekah. Ikulah condong balik Mekah keluarga. Kan itu kan. Wajar perasaan. Tapi tidak diungkapkan. Tapi Nabi paham. Nabi katakan, saya beri orang, belum tentu dia lebih cinta daripada orang yang tidak diberi. Ya kalau ada tonton, seorang dambe, seorang enggak, jangan kecil lah, sayang kayaknya lah, tonton. Ikut ke bini, masa wik juru. Ya. Misalnya kok banyak tabai kayaknya ya, ini kadang masih suwi lagi kan. Dapat ni jawab ya. Dan cakap satu, kok dua tu irinya. Tak ada sayang kayaknya dulu. Faham? Lain lo tafsir. Kadang ada orang ketika kita butuh dan waktu itu kita mau. Ada orang ketika itu butuh kita tidak mau. Itu rezeki. Mudah aja tangan kita memberikannya. Ada orang yang masuk dalam SSC. Tahu SSC? Ia mengitari kita terus. Nyindir begini begitu. Tapi hati tak tertarik. Mati? Waktu itu mati rasa. Betul. Jadi mohon maaf kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah. Jadi sahabat baru masuk Islam sudah jadi dah dai. Oleh itu jangan terpengaruh kita kaum muslimin. Rabu ngaji, Kamis potong jenggot. Potong celana. Kamis potong celana. Jumat? Tak, Jumat cukur jenggot. Apa? Potong kuku. Jumat potong kuku kata beliau. Hari Sabtu langsung berfatwa. Enggak ada. Enggak ada sahabat yang seperti ini. Dan kita yang mengklaim ikut sahabat juga enggak ada yang jadi mufti. Rabu belajar. Makanya Sabtu jangan jadi mufti. Sebab mufti itu fatwa. Tapi dakwah jangankan sampai Sabtu. Hari ini kita dapat, saat itu juga kita ini kan. Abu Bakar Siddiq dapat dari Nabi SAW. Bersyahadat dia, hari itu juga sudah 2 orang masuk Islam. Utsman dan bukan kaleng-kaleng. Utsman dan Abdurrahman ibn Auf. Tahu tuan-tuan? Subhanallah. Ada pula takdir ya. Utsman yang menjadi pilar ekonomi. Abdurrahman bin Auf yang luar biasa infaknya. Para ahli infak Abdurrahman bin Auf selama 10 tahun di Madinah, kalau dikonversikan dengan rupiah hari ini hanya 760 miliar lebih. Tanya aja. Lapa apa sampai? Allah nak mati. Kalau Allah nak mati, nak lobby kayak dan benwe. Nah, ini tak kan balik kan anak kau lihatnya. Amban buat musajid, buat sekolah, sah? Kayak gitu aja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau bukan karena hidupnya dhamir, bukan dhamir mustajab. Jadi langsung gas. Enggak nunggu, pikir-pikir dulu. Ma'asyur kiram. Kita lihat Nabi alaihissalatu. Kita mulai dari beliau.
Mulai dari beliau. Beliau berdakwah langsung disambut dengan karpet merah, atau dengan kalungan bunga, atau dengan apa? Air mata. Sah? Berapa kali Nabi kita menangis karena dakwahnya ditolak. Sedih, di antara keluarganya dapat hidayah. Tidak pernah beliau menangis gara-gara badannya disakiti. Ditarik orang Badui sampai merah kerahnya. Tidak pernah dia bilang. Padahal dia minta tanda tangan Nabi. Kalau sekarang kan minta tanda tangan dong. Datang Pak Bupati misalnya, tariknya di belakang. Pak, mana proposalnya tidak tanda tangannya? Apa kau iya, langsung tekan, ada. Woi Bupati. Ada Bupati sini enggak? Tidak ada, calon Bupati pun tidak ada. Miskin kita. Mati rasa. Nih lihat ikhwan kaum muslimin. Ditarik merah, pada dia minta tanda tangan. Nabi pimpinan tertinggi. Manusia termulia di dunia dan di akhirat. Allah yang mengangkatnya. Tapi Nabi SAW marah. Dah, betul kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ma ghadiban Nabi SAW li nafsi. Abadan. Nabi tak pernah marah karena dirinya sendiri. Tapi beliau marah bila syariat aturan Allah yang dilanggar. Sambil tersenyum, dia bilang, "Madza turid? Atini min malillahi lazi ataka." Beri saya harta yang Allah titipkan kepadamu. Minta, kasau. Mati. Iya orang Badui. Jadi kalau tonton nanti kalau sempat kasar-kasar minta, dia bilang orang Badui, jangan marah enggak. Salah kita. Ketika tuan-tuan nanti naik motor, melanggar aturan lalu lintas, jangan marah enggak dibilang Badui, karena gitulah gaya Badui. Dia potong lampu merah bukan karena darurat, biasa aja, kayak mainin onta aja. Tangkap polisi. Polisi patroli. Syekh, dimana kata saya isyarah? Kenapa kau melewati lampu merah? Ta'rif anta? Anta ma fi mawjud. Anta lam tulad wa abuka lam yulad. Wa ana mawjud, ma fi hadzal isyarah. Ayahmu belum lahir lagi. Kamu belum ada. Saya sudah besar juga. Tidak ada lampu merah ini. Kenapa kalian buat-buat aja? Jadi yang diikuti umum ini. Badui, tidak bisa. Numpang saya di jalan itu jalurnya 4 tuh. Satu, jalur satu kiri paling kiri. Kan? Sana kan nyetir kiri kan. Nah, buat kanan. Di lampu merah nih, paling kiri, kiri 2, kanan kanan, dan paling kanan. Dia nak mutar U-turn, balik, mana berdirinya? Sini paling kanan. Lalu saya bilang, Syekh, les kita. Dia bilang, kulluna kita. Kulluna kita. Apa maknanya? Kami semua dah biasa gini. Jadi terhambat semua orang tuh. Terhambat semua orang tuh. Subhanallah. Tapi jangan marah, Badui. Jadi kalau ada yang buat kayak gitu, bilang aja, Badui. Kamu muslimin muslimat dirahmati Allah. Saya bilang juga sama anak-anak kami di kampus. Banyak kita yang tahu sesuatu. Tahu kan? Iya. Tapi tetap tidak dipatuhi. Ada contoh saya bilang. Bingung dia kasih contoh. Contohnya kalian sendiri. Keluar gerbang UIN. Harusnya kalian belok apa? Belok kiri. Tapi kebanyakan kan belok apa? Belok kanan. Salah apa benar? Salah. Makanya banyak kalian yang sesat sebelum. Karena salah jalan. Banyak yang tersesat. Karena biasa ambil jalan yang tidak legal. Masih katakan, salah kalian di jalan yang benar, maksudnya buat pelanggaran, di jalan yang benar, kalian tak tersesat. Tapi benar kalian di jalan yang salah, kalian tersesat. Kalian taat di jalan yang salah, tersesat. Tapi bikin maksiat, tapi jalannya benar, tidak tersesat. Tapi jangan salah tangkap enggak. Pokoknya boleh bikin maksiat asali akidah bagus, asali manhaj bagus. Enggak. Karena kalimat ini ketika didengar oleh sahabat dari Nabi bukan membuat mereka suka berbuat maksiat. Turun ayat.
Turun ayat setelah perang Badar. I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Buatlah apa yang kalian inginkan. Aku sudah ampuni. Sahabat sih ketika ikut perang Badar buat maksiat ya. Yalah buat konser kita kan gitu. Kita undang artis. Artis? Hah? Artis mana diundang? Ibu kota. Ibu atau artis ibu-ibu. Nah, mereka balik lagi khamar tidak. Mereka tetap istiqamah. Tapi ada kadang-kadang tanpa disengaja mereka buat maksiat besar. So, di situ Nabi tafsirkan ayat tadi. Ketika Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rahasia Nabi untuk menguasai Mekah. Dosa besar, dosa kecil. Besar kan? Tapi dia keluar dari jalan. Dia keluar dari jalan yang benar. Tidak paham. Dibuatnya jalan selain jalan Nabi. Dia di atas sunnah atau keluar dari sunnah? Subhanallah. Payah selanjutnya ngaji tapi tidak paham dah. Saya ulang kembali. Dia buat jalur aliran lain selain aliran Nabi. Enggak kan? Tapi bukan maksiat. Besar apa kecil? Kecil. Maksiat besar. Tapi tidak keluar dari jalur yang benar. Itu tak tersesat. Paham? Ya, payah Allah. Nama ya apa ya paham? Paham tak? Jalannya ikut jalan sunnah. Boleh. Ikut manhaj salaf. Siapa salaf itu? Tak you duduk masalah sana. Asal orang dahulu salaf tu Abu Jahal salaf juga. Abu Lahab salaf juga. Enggak. Untuk mudah tuan-tuan bukan orang dahulu, bukan generasi pertama, kedua dan ketiga, tidak. Walaupun hadis mengatakan itu. Cuman orang tak paham dah. Asal hidup zaman itu disebutnya salaf. Itu yang tak paham bukan orang-orang tak belajar. Para profesor. Bukan di sini. Di Arab pun banyak yang tak paham. Siapa yang dimaksud dengan salaf itu? Nabi. Dan para sahabat. Kenapa saya batasi dengan sahabat? Ada yang tahu? Semuanya 3 abad pertama direkomendasi Nabi. Tapi bukan mengatakan tidak sesat. Tapi sebaik-baik kurun adalah kurun zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Tetapi kenapa kita batasi dengan as-salafus salih itu Ahlus-Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya itu hanya Nabi dan para sahabat? Itu kalau ketemu Nabi, Abu Jahal ketemu Nabi juga. Abdullah bin Ubay ketemu Nabi. Salatnya saat pertama lagi. Hah? Tabi'in juga setuju dengan syariat. Radhiyallahu anhum. Taib. Di antara tabi'in ada yang radhiyallahu anhum. Walladzina tabauhum bi ihsan. Semuanya rekomendasi. Generasi tabi'in rekomendasi, tabi'in rekomendasi. Antum bilang mustahil sahabat sesat dari mana? Mereka tidak manusia. Sahabat juga masih manusia. Saya minum dulu. Karena iya kalau tidak beriman tidak disebut sahabat. Ini karena soalnya susah, langsung dapat hadiah yang betul. Langsung dapat hadiah kata Masya Allah. Saya mengatakan ketika kita menyebut mengikut manhaj salaf atau ahlus sunnah wal jamaah, mungkin jarang yang mengatakan seperti itu. Tapi dengan makna mungkin sama. Kalau ada kasih tahu aja, tidak ada masalah. Mau samu nyobain tidak masalah. Ini kok salah mau samu lebih sedikit juga bebannya daripada salah sendiri. Tapi kalau benar bersama lebih kuat lagi. Nah, saya ulang kembali. Ketika kita mendefinisikan siapa ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Kemudian ketika menyebut kita ikut manhaj salaf, siapa yang salaf sesungguhnya?
Saya bilang Nabi dan para sahabat. Kenapa hanya khusus Nabi dan para sahabat? Nah, insya Allah. Hmm. Hampir-hampir. Nah, cok. Abri. Kita dibimbing langsung ya Rasulullah nih. Al-Quran dan Sunnah. Apa menafikan? Ada juga sahabat kadang-kadang keberatan dengan turunnya ayat. Itu tidak bisa dipungkiri. Ah, ah. Iko. Ah. Ah, saya ilham. Ya kita kan ikut juga nih. Masuk juga kita jadinya. Nah, orang dalam enggak ada bocoran ya. Ah, ah. Sama kan kurun kedua tabi'in masuk. Baik, Firdaus. Sahih, tapi belum mengenal. Nah, sebab orang dalam paham. Iya, kenapa? Kalau disebut generasi tabi'in, memang beliau generasi tabi'in direkomendasikan. Cuman orang yang mengklaim asal tabi'in buat, berarti sah. Disebut manhaj sah. Berarti generasi tabi'in itu ada yang sudah qadariyah, aliran sesat. Di masa tabi'in sudah ada khawarij, aliran sesat. Sudah ada murji'ah, aliran sesat. Sudah ada aliran syiah, aliran sesat. Makanya ketika orang mengklaim asal hidup di abad pertama, kedua, dan ketiga, atau di kurun pertama, kedua, dan ketiga, itu disebut salaf. Akhirnya nanti mereka masukkan al-mutakallimin salaf. Jadi kami ikut salaf juga katanya. Salaf yang mana kalian ikut? Akhirnya bilangnya kita, kalian salaf jauh gajah. Itu jadinya. Allah musta'an. Makanya kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kok tidak masuk kajian mati rasa ya? Nak buat contoh tadi dah sangkut lah sih kok. Nah, ibaratnya tadi nak ke aneh singgalo dulu di Payakumbuh kan. Singgalo harok tadi. Enggak, kami tidak ada singgah. Alhamdulillah. Karena macet tadi, mohon maaf. Jadi kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Jadi mereka yang hidup di 3 kurun itu, yang jadi pengikutnya mengklaim juga mereka ikut salaf. Bahkan pesantren banyak di Indonesia, pesantren salafiyah lebih tua daripada manhaj. Jadi kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Nah, ini saya tarik kesimpulan karena memang Nabi ketika menyebut hadis tafarruq, iftiraqul ummah, Nabi katakan sataftariqu ummati ila 73 firqah, 72 fil jannah. Ya Syekh, antum masa lebih hafal dari saya? Kadang-kadang orang gitu kan, karena dia hafiz akhirnya tidak mau mengakui kesalahannya. Sah? Makanya saya sengaja bikin tadi salah baca. Ya, kulluhum atau kulluha fil jannah. Mak, sepakat kalian nyarakan guru ya. Itu yang tidak mati rasa tuh. Nah, iya.
Kalau salah memang harus ditinggalkan. Dan itu Nabi yang perintahkan. Nabi dan yang perintahkan. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah. Jadi Nabi ketika menyebutkan 72 semuanya masuk neraka. Kira-kira kalau ke neraka itu yang ikut sunnah atau yang ikut selain sunnah? Woi. Kalau kita hapus ada istilah ahli sunnah. Sama sosial. Yang membuat dia tersesat karena ikut sunnah atau selain sunnah? Pasti selain sunnah. Karena Nabi menjamin kecuali satu. Apakah sahabat sibuk mencari siapa yang tersesat? Kalau kita? Datang ke majelis Ustaz Dasman ya, tengok dia mana solarunya. Dapat dia sesuatu yang tidak pernah didengar dari guru sebelumnya. Sah? Oh, niat yang tidak bawa tu manhajnya. Jadi isu. Kadang-kadang saya bilang saya tidak punya televisi di rumah. Kan mantapnya. Alasan saya suka nonton. Kalau ada TV pasti nonton. Supaya tidak nonton, TV dia tiadakan. Gitu ya. Nah, bahkan kalau tidak ada tugas kalau tidak niat sonora. Cuman lah banyak lah. Buat tugas. Kan ya. Hasil rapat jadi share uang. Ya. Undangan juga. Termasuk rihla community juga. Jadi dapat mau tidak mau terpaksa jemput. Tapi ada ustaznya di Moka sampai kini tidak pakai WA. Tidak pakai apa namanya smartphone namanya. Iya, ini hanya pakai SMS bisa. Subhanallah, masih bertahan. Apa itu nyinya? Apa tidak pakai SIM pun? Dia di WC pun uang dia masuk ke awaknya. Awak di WC masuk juga pesan uang ke awak. Allah mustahil. Jadi payahlah menghubungi kadang, tapi dia menikmati. Awal misal. Jadi kembali ke tadi. Mereka tidak sibuk menanyakan mana golongan yang tersesat. Karena banyak sekali. Kalau tuan-tuan nak tahu, pergi ke MUI ya. Tanya. Tahun 2004, saya baca rilisnya, bahwa ahli riset Indonesia waktu itu yang mengembalikan formulir dan daftar ulang. Ya, ada daftar tapi belum. Daftar ulang ambil formulirnya. Karena tidak bayu pendaftaran. Nah, yang tercatat resmi diputuskan aliran sesat 240 lebih. Potong 2004 boleh, terbaca lo lihat. Naik jadi 400 lebih. Itu pikir jangan-jangan gara-gara saya pulang bertambah. Hah? Masyaallah kiram. La haula wala quwata illa billah. Lalu ditanya ke Nabi, man hum ya Rasulullah? Illa wahidatu siapa? Nabi dengan tegas mengatakan, man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang beragamanya, tentu masalah agama. Kalau masalah ekonomi kan tidak ada sosial menyelesaikan. Bahkan judi tidak ada sosial menyelesaikan. Ini aliran judi, ini aliran kan tidak ada orang. Ada enggak? Hah? Yang menyesatkan itu masalah agama. Makanya bid'ah itu sudah masalah agama. Masalah lain enggak. Karena tidak ada aliran timbul gara-gara masalah lain. Ada aliran penipu pasar, ada aliran pencuri, aliran begal, tidak ada. Paling aliran lemu. Kan ya? Tidak paham. Lah boleh ngantuk. Lah lain lah boleh chat, lah boleh tanya nampak lah. Baik. Hadiah tak tuntun nampak ni. Hah? Baik. Yang sudah, kan dibawa balik. Baik. Nabi katakan, orang yang beragamanya seperti saya dan para sahabat saya hari ini beragama. Dalam riwayat lain dikatakan, humul jamaah. Mereka yang jamaah. Apa tafsir jamaah oleh sahabat? Adalah
Man kana 'alal haqq. Siapa yang di atas kebenaran. Apa indikator kebenaran? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Itu ukuran kebenaran. Bukan ulama anu dan ulama fulan dan sebagainya. Tapi adalah Al-Quran dan Sunnah. Tadi dia katakan, kalau salah imam, ya ma'assalamah. Itulah yang penting kita itu berani dalam mengambil sikap. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, sejarah membuktikan. Kan Nabi bilang, siapa yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya hari ini beragama. Maka satu-satunya generasi umat Islam yang seluruh personil dan individunya selamat dari penyimpangan, bukan tidak buat dosa. Jangan salah paham. Maka saya bilang dari awal tadi, jalan lurus, mungkin tidak berbuat dosa di dalamnya. Mungkin. Dia tidak keluar dari jalur. Cuma mungkin dia buat salah. Satu, di antara kesalahan yang sering terjadi, nyalai 20 tapi dia jalur cepat. Salah atau waktu? Salah. Cuma terlandur, udah lah, kena mulalang kawak. Nyolong mulalang. Sekarang dikasih kode, lampu kan. Masa di jalan jalur cepat, lari 20. Hanya nak ikut baju umat lagi. Waduh. Ya, waktu itu tinggal 5 minit. Ambil boleh. Tengoknya orang Islam condohnya. Jadi sampai apa jilbab. Nah, ada kuliah. Kesalahan. Atau di jalur lambat, jalan cepat. Atau motong dari luar pagar. Motong dari jalan, dari arah kiri. Sah? Kan kau ada obor man? Nyelai terlambat. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Atau tadi, motong lampu merah. Tapi tersesat dia jalan? Tersesat? Enggak. Tapi terkendala? Iya. Kan jalan ini jalan ke surga nih. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Poin tadi sudah paham ya? Kembali ke Nabi SAW. Yang dengan diberikannya agama ini membuat rasanya hidup. Bukan lagi dhamir mustatir, tapi dhamir zahir. Dhamir itu dalam bahasa Arab artinya rasa. Rasa. Itu sensitif, kebaikan itu ada. Jadi tahu yang mungkar itu mungkar, yang ma'ruf itu ma'ruf. Dan tahunya bukan hanya sebagai konsumsi akal intelektual, tapi juga berbuah aplikasi dan aman. Lihat Nabi SAW. Allah memberi beliau gelar dengan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini membuat rasa Nabi sayang itu selalu hidup. Tadi sudah saya sebut contoh, ditarik, orang minta sama dia tanda tangannya, tapi mintanya dengan ditarik sampai merah. Kalau merah kuat tarikannya, sakit enggak ya? Enggak, kalau yang nyawik enggak sakit, wak coba. Coba kan, di backgroundnya terbuat dari bahan yang kasar. Kan disebutkan dalam Nabi pakai burdaya najraniyah. Biasanya terbuat dari bahan yang kasar. Sampai memerah. Habis itu minta ACC. Kan ya? Kalau sempat mahasiswa minta, Ustaz, ACC apa saya tarik gini, gimana? Tekan enggak? Walaupun awak ada salah, ada 3 pekan sama kita enggak dibaca-baca kan? Tapi jangan coba-coba. Bisa enggak lulus, bisa DO nanti. Sah? Tapi Nabi tidak. Tak ada sedikit kesalahan Nabi. Dia yang salah, tapi Nabi tersenyum. Ketika dia berdakwah di Mekah, sedih luar biasa sampai turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tak memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, karena hidayah itu mahal. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi apakah Nabi alaihissalatu wassalam ya
Nabi SAW menjadikan itu sebagai jalan untuk melakukan puputan. Puputan. Puputan itu menghabisi. Nah, ketika istrinya Khadijah, ibunda kita, alaiha ridwanullah, dan pamannya Abu Thalib meninggal, semakin masuk ayam, atau masuk ayam, Habibah siapa deh kalau ayam masuk, kan ya, masuk ayam merajalela dengan leluasa, lantiangan menggane terhadap Nabi SAW. Berarti kerabat-kerabat kandung ini tidak bisa diharapkan lagi. Akhirnya beliau berpikir mudah-mudahan saudara sepersusuan, datuk sepersusuan, nenek sepersusuan di Taif, karena beliau disusukan di Taif oleh Halimatus Sa'diyah di Badiyah Bani Sa'ad. Pergi beliau ke situ, menghadap kepala sukunya Abu Yazid. Tetapi yang terjadi justru beliau dihinakan dengan sehina-hinanya. Disuruh gilo-gilo alang, jipaji, tahu paji-paji? Tahu enggak? Pajal-pajal. Enggak, taman enggak tahu. Anak-anak kecil, ya kan kalau disuruh ngapain aja dikasih bonbon mau dia kan. Itulah yang kuil-kuil oleh alang. B1.000 wantin kaji ustaz tu nyambung. Nah, itu beliau ke ompek buku dan sebagainya. Dilempari Nabi dengan batu sampai Nabi berjalan jauh sekali, sampai beliau tidak sadar kemana berjalannya. Sampai di suatu tempat, di situ datang malaikat menawarkan bantuan. Tapi apa doa Nabi SAW? Tumitnya berdarah, dihinakan seperti kalau dilantiang di orang bagak-bagak kan, bang, ya dilantiang dek preman Taib, tidak ada masalah, kan? Ikan tidak. Orang gilo-gilo alang dek anak-anak, penghinaan. Kita tidak bisa melawan, so? Iya tidak. Orang gilo alang kan dilawan, nah? Ya lah pengsannya sudah itu bapak siumannya melawan jong lainnya kan. Jadi anak-anak ada mungkin. Tapi kalau sempat yang datang itu kesatrianya bisa dilawan. Punya izah kita melawannya. Sama juga bini bisa dilawan. Hah? Lawan jo debat. Bagak jo nyol. Yang coba-coba lah debat jo bini kalah. Ada orang pernah coba. Yang orang pernah coba sebagai hadiah. Yang bolon pernah berdebat je bini tunjuk tangan. Anda aduh. Non kalau debat. Tapi tetap jadi kepala rumah tangga kan. Makanya debat tidak ada guna orang. Yang kan jadi tidak kalah debat juga. Kan iya. Non kan jadi non kalah debat juga. Pahamnya tak? Awak kalau debat tauhid dek bini tapi awak tetap jadi kepala. Kalau tuan-tuan nanti nak jadi kepala daerah, kepala negara, kalah juga lah debat. Mesti ya. Jadi nama-nama debat tidak jadi. Bahkan menteri pun tidak dibayar. Jadi jangan sampai kalah enggak. Jangan sampai menang. Cakah? Kalah. Dilawan pakai otot, jole juga kalah. Dan jole wak salah. Kan ya? Ya kalau wak betun doh, kan kekar kan? Tidak jadi dah. Dah lulunya mana menjebak wak. Kalah kita. Karena tidak lawan. Nah, begitulah lebih kurang. Nabi SAW tidak bisa melawan. Tapi datang malaikat menawarkan, kalau kau mau hai Muhammad, kami timpakan 2 gunung Mekah itu di atas. Kamu Nabi? Doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Awak kan kancin jadwal ngaji.
Ya Ustaz ya. Bapak Ustaz okapungnya ya. Ya Syekh. Nabi SAW. Makanya beliau sensitif, berasa kasihan, rasa sayang itu luar biasa pada umat. Dan itu terbawa sampai ke padang mahsyar di akhirat. Semua orang bilang nafsi, nafsi. Dia bilang, ummati, ummati. Ma'asyil kiram. Yang dirahmati Allah. Dia doakan, Allahumma hdi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Banyak kisah. Mungkin tak. Ini kalau sebutkan tidak jadi tidur gitu di malamnya. Jadi juga Ustaz masuk angin nanti. Naik golong-golong. Lihat bagaimana Nabi SAW melihat datang orang-orang miskin dari orang Najd ke Madinah. Dilihat pakaiannya sudah robek-robek, tidak beralas kaki. Subhanallah. Terlihat kesedihan Nabi. Kenapa dia sedih? Dia tidak punya apa. Karena Nabi tabiatnya yang dapat habis semua dibagikan. Tuan masih ingat barangkali. Selesai dia imam salat, biasanya kan menghadap jemaah dan berzikir. Sekarang tidak. Dia langsung masuk rumahnya. Dengan cepat. Sahabat heran, ada apa yang terjadi? Tapi kan tidak ada komando dari Nabi, mereka tunggu. Habis itu, baru dia balik ke tempat posisinya. Dia bilang, ya, tadi saya ingat masih ada 6 dirham yang belum saya bagikan. Allah. Tidak sempat dulu selesai zikir? Iya. Karena Nabi sensitifnya tinggi, melambatkan hak orang. Padahal tidak wajib. Bagaimana dengan melambatkan hak-hak yang wajib? Nah, kaum muslimin, kalau tuan-tuan jadi tukang teken nanti, ya, jangan buat orang terlambat menerima. Ya, ada ulur, sebagian 6 bulan tidak cair-cair, padahal dana ada. Apa sebab Leo nengok saldo banyak situ. Kan ya? Tengok banyak saldonya di kas daerah atau di kas institusi. Orang dilambatkan. Makanya ketika pernah saya diberikan tanggung jawab untuk mengurus sesuatu, saya bilang, insya Allah selesai, saya cairkan. Tidak bisa dosa. Dulu 6 bulan mau cairnya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Alhamdulillah. 2 pekan paling lama selesai. Orang 6 bulan, awak 2 pekan. Kembalikan. Dah. Itu pun karena bukan PT sama awak pegang. Awak hanya mengajukan. Ternyata barangkali orang tidak peduli. Sekali ditolak, puyung pulang lebangnya. Kalau kita tidak ada penolakan, kita diskusikan. Kenapa nambah? Kenapa tidak bisa? Barangnya sudah ada. Selesai pekerjaan, laporan sudah lengkap. Apa yang menjadi masalah? Oh, pimpinan tidak menyetujui, datang kita ke pimpinan. Datang ke pimpinan, siapa pimpinan tertinggi? Ketua yayasan, pembina, dan sebagainya. Datang. Tak tolong datang, suruh orang datang. Kenapa? Tak tolong dia awak datang, suruh orang lain. Kan ada kadang-kadang tak bisa kita datang kan. Ya, awak lah tua-tua kena wangi je kan. Suruh nan biasa kan. Allah tatal kena wangi. Nah, Nabi SAW mencepatkannya. Padahal sesuatu yang sifatnya tidak wajib, bukan hak wajib, tapi hak orang lain padanya. Makanya ketika Abu Zar minta pekerjaan itu ke Nabi SAW, Nabi tak beri. Karena Abu Zar itu orangnya zuhud. Ini kalau zuhud nanti tidak tuntun, zakat tidak dibagikan. Tak boleh lain puasa rumahnya. Suruhnya orang puasa. Makanya selalu di lembaga, kalau yang rapat-rapat, saya katakan, yang jadi bendahara, dan yang suka puasa Daud dulu. Bagian konsumsi, jangan yang biasa puasa Daud. Atau yang selalu berhemat Indomie kan asyik air. Atau apa yang orang maco je tahu enggak dia lah kena tinggi itu gizi. Paham tak? Piti ada tapi belanja tak apa. Nyereo nengok saldo banyak. Bangga melaporkan tahun ini berlebih uang kita 25 miliar. Lewo? Hah? Tidak. Makanya yang hebat itu adalah sesuai
alokasinya sesuai dengan peruntukannya, habis. Coba habis rezeki, dua kemungkinan. Kalau tidak ada rezeki lagi, mati kita. Alhamdulillah, mati dalam keadaan tidak ada menyia-nyiakan hak orang. Atau kalau masih hidup, berarti ada rezeki yang baru lagi. Jadi makanya kalau Habib itu, aiko, lejo kan hidup, ada tipe di bawah kan datang. Insya, tapi tidak mesti samur rezeki dan Ustaz Masrur, tidak samur. Apa yang membuat kita merasa puas? Bersyukur. Balik ke tadi, Nabi SAW melihat orang itu sedih sekali. Akhirnya disuruhnya Bilal mengumpulkan orang, azan, sholat beliau, lalu dia memberikan kajian atau ceramah singkat, tausiah, tazkirah, atau kultum, kuliah terserah. Nah, dia sampaikan, subhanallah, melihat itu ada seorang Ansar membawa infaknya sampai tangannya tidak kuat mengangkatnya. Melihat itu semua orang tertumpuklah, ada bahan makanan, ada uang, ada pakaian untuk dipakai orang itu. Subhanallah, fatala'la'a Rasulullah sallallahu wajhu Rasulullah sallallahu ka'annahu al-muzhabah, seperti lempengan emas bersinar saking gembiranya Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak suka dia melihat saudaranya menderita. Bahkan dikatakannya tidak boleh ada tusua rumah kenyang tetangganya. Makanya kalau kuliah, saya coba terapkan. Tidak ada yang kuliah dengan saya dalam keadaan lapar. Ya, kalau tidak ada PT, tambalin. Kalau dia tidak ada PT, balin itu ada. Enggak, hutang dulu. Jadi kaum muslim. Makanya di kelas boleh sambil makan. Makanya tadi kalau ada yang belum makan, makan aja. Tidak apa-apa. Sebab saya tidak mungkin makan, awak sedang bercitu. Kan tidak mungkin lah. Nak lihat makan, sudah mati. Sudah mati. Kaum muslimin muslimah dirahmati Allah. Nabi sensitif begitu. Nabi alaihissalatu wassalam dalam perang Ahzab, dia dan para sahabat 1.600 orang kelaparan sangat sampai Nabi meletakkan bata di perutnya untuk menekannya. La ilaha illallah. Sampai begitu ya, orang yang paling dekat kepada Allah kelaparan. Iya. Melihat itu sahabat kecilnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tidak sampai hati. Berlari dia ke rumah, tanya sama istrinya, "Dek, ada makanan?" Saya melihat Nabi tak tahan lagi lapar. Bi abi wa ummi sallallahu rabbi wa sallamu alaihi. Ada anak kambing, Bang. Kemudian ada satu sawik tepung. Ayo kita bikin makanan cepat. Disembelih, dipotong-potong, kemudian selesai. Dia pergi ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, ada sedikit makanan untuk 5 atau 6 orang. Bisik-bisik dia, jangan sampai tahu yang lain. Ikhwan, kalau sempat Nabi ikut bisikan Jabir, kan memang sedikit. Lalu bocor beritanya, Ustaz kau salah makan tadi awak ulun nih. Iya dah, lambek dah tibonya ya. Makanya saya tadi Aman suruh tunggu makan tadi Aman. Sholat aja. Nah ya, tunggu sekarang makan jangan sampai tunggu saya. Tapi yang penting bagian saya jangan dihabiskan. Nggak habis pun tidak ada masalah. Nabi alaihissalam, subhanallah, hidup damirnya zahir, bukan damir mustatir. Dia bilang, ayyuhan nas, Allah mau umumkan semuanya. Ghada'ukum inda baiti Jabir. Makan kalian di rumah Jabir. Kira-kira dapat pengumuman seperti orang sedang kelaparan, gimana ya? Hah? Alhamdulillah. Lihat ikhwan, makanan itu untuk Nabi. Tapi Nabi alaihissalam ingin yang lain dulu makannya. Jadi kalau tuntun aja di kepala kantor nanti, ya, jangan suruh anak buah tuh nyiapkan makanannya, mereka tidak makan. Sebab saya banyak saya saksikan tuh, anak buah yang nunggu makanan tuh pas makan tidak diajak makan.
Nanti pas keluar harus pula lebih duluan sampai ke kantor. Kapan mereka makan? Damir tadir. Kadang kalau sampai ke kantor, ketoyasan ke baunya. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, kita harus hidup damir itu. Jangan sampai hilang. Karena apa? Gizi iman, sunnah yang kita belajar ini gizinya luar biasa. Dan sebenarnya bisa kita lihat kapan banyaknya bisa orang bangun masjid dengan besar-besar, impak banyak dengan mudah kita kumpulkan. Itu banyak pengurus mengatakan sejak kita belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari manhaj mereka yang tak satu pun tersesat. Itu sahabat dan tabiin yang mengikuti mereka tidak tersesat. Tapi tabiin yang tak mengikuti mereka dengan benar tersesat. Walaupun hanya satu masalah yang mereka tak ikut sahabat. Ijma'nya para sahabat. Jelas? Menyimpang dia satu masalah seperti Qadariyah, masalah takdir aja sudah jadi penyimpang sesat. Orang Khawarij masalahnya satu saja, yaitu pelaku dosa besar, kafir, halal darah. Tapi implikasi na'udzubillah, orang yang malaikat saja malu kepadanya dijamin masuk surga. Suami dari dua putri Nabi yang tercinta, Utsman bin Affan, jadi korbannya. La ilaha illallah. Ini Nabi alaihissalam. Apa tadi ceritanya? Nabi alaihissalam. Apa? Dhamirnya manggil sahabat, atau dhamir aja ya, ngambil sahabat, beliau yang sendokkan karena mukjizat. Makan masuk ke rumahnya kecil, ini kita ruangnya besar ini, kan muat hanya 10 orang. Kira-kira tambah lama ya Nabi antri ya? Nah, ya 10 1.600 orang, lama. Subhanallah. Satu kali ya. Le sabar jenderalnya. Nah, kalian di lulau jagoannya dan dulu. Sudah itu bakso pinggan dan la haula wala. Inilah dhamir zahir. Perasaan yang hidup dan nampak hasilnya. Makanya mereka ketika Nabi di perang Uhud terdesak, mereka siap membela Nabi dengan leher mereka sendiri, dengan dada mereka, dengan punggung mereka. Kenapa? Karena mereka saksikan dhamir Nabi itu bukan mustatir. Dhamir yang hidup, tidak mati rasa. Dia punya perasaan. Kalau saya lapar, mereka juga lapar. Bukan jangankan menjaga perasaan orang, perasaan hewan pun kita jaga tidak mendapatkan ampunan Allah SWT. Dalam khutbah kemarin di Masjid Raya saya sampaikan, seorang pelacur, disebut pelacur karena itu kerjanya, PSK ya, ya dari Bani Israel, di sebuah telaga dia lihat seekor anjing yang kehausan. Coba yang perasaan anjing itu saja dijaga, maka dia turun lagi, ngambil air dengan sepatunya, digigit, baru bisa minum anjing tersebut. Subhanallah, ghafarallahu laha, Allah ampuni dosanya. Sebaliknya di zaman Nabi, dari umat ini, dakhalat imra'atun nar, seorang wanita masuk neraka, fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min khushasil ardh. Dikurungnya kucing itu, lalu dilaparkannya kucing itu. Orang lapar enak perasaannya? Pasti enggak. Dhamir mustahil. Dhamir yang mati, rasanya enggak ada. Kalau memang kau tak suka kucing itu, jangan dikurung. Kalau dikurung harus dikasih makan. Islam juga mengajarkan orang kafir yang musuh kita, orang musyrik yang memerangi kita, bila jadi tawanan kita, mesti kita beri makan seperti yang kita makan. Makanya Syekhul Islam Taimiyah yang dikatakan dakwanya keras kata orang, sebenarnya hati yang menerima yang keras. Dia bilang, ketika suatu saat bertentangan hak orang Islam dengan hak ahli zimmah, dia fatwakan. Amir menanyakan, mana yang dahulukan Syekh? Ahli zimmah atau ahli qiblah? Kata, ahlu zimmatina qabla ahli qiblatina. Apa sebab? Perasaan. Orang kalau dijaga perasaannya, insya Allah mudah-mudahan dapat hidayah.
Lalu orang Islam tidak dijaga perasaannya, dijaga. Cuman orang ini lebih sabar karena dia sudah orang yang jinah. Orang jinak. Kan apa yang perlu tirak? Kan yang perlu dikasih umpan itu kadang yang dia lihat. Makanya ada ibu-ibu komplain kayak laki, "Pak, dulu waktu masih pacaran sering dapat hadiah. Sekarang udah menikah kenapa tidak?" Jawabannya jujur pula. Sebenarnya tidak boleh jujur sebenarnya kan. Jujur pula ya. Mami ya, kalau mana ada tukang pancing kasih umpan sama ikan. Tidak paham deh. Woi, ada tuh orang mancing kasih umpan sama ikan yang sudah ditangkap. Ikan yang sudah didapat. Ada kasih umpan lagi? Enggak. Jadi dia mengkiaskan istrinya ke ikan yang sudah dapat. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini jadi ceramah aja, tidak jadi dialog nih kan ya talk show katanya. Mungkin karena beliau belum terbiasa ya, harusnya saya tadi yang pembawa acaranya. Iya, sebab saya lama di radio dulu Jeddah gitu. Saya harus bawa acaranya. Saya dialog, dia yang menjawab. Besoklah pagi ya, saya pembawa acara beliau. Jadi sekalian tuan menilai keahlian saya, sudah ahli atau belum? Beri rekomendasi. Kalau sudah rekomendasi nanti kita buat TV. Tapi kalau belum ya payahlah. Jadi kita undang ustaz-ustaz ini untuk memberikan kajian. Kan ada yang tanya juga ke saya waktu itu. Di Robani itu kenapa ustaz bertiga aja, tidak ada yang lain katanya. Saya bilang memang ada yang lain yang gratis mau semua. Ya saya tanyakan. Kalau ada yang tuan yang mau ngisi gratis, datang. Insya Allah kita kasih waktu. Kalau perlu ambil waktu saya. Itu masalahnya bukan kami tidak mau. Tapi malu. Iya kan? Baik kau nak pulang Ustaz nanti jawab ada kan? Tidak jurnya kan? Bapak ini minggu depan lah alasannya Ustaz dan apa pulang kampung. Jadi mohon dia maklumi aja ya. Iya, kalau seandainya sudah bosan dengan channel 91,1 itu, putar ke yang lain. Ada 13,4 ya, ada yang lain-lain saya tidak tahu semuanya. Putar aja ke yang lain, insya Allah. Besok ada bosan pula sana balik lagi ke sini. Wabillahi taufiq. Tapi saya belum selesai Ustaz. Coba dialog. Tidak, saya buat apa? Tadi belum selesai contoh. Sudah ya. Kemudian di sahabat Nabi alaihissalam, kan kita harus sekolahnya baru berhasil lihat produknya. Lihat produknya. Siapa? Semuanya lah, semuanya. Tapi diantaranya ada Umar radhiyallahu anhu. Dia sedang kelaparan karena dari cerita lapar, kadang-kadang juga cerita kelaparan. Subhanallah. Dah berbunyi-bunyi perutnya kayak perut Ustaz Mas Nur sekarang barangkali kan. Dia bilang dia hanya makan 1 cubit roti, celupkan dalam air makan. Semakin diisi semakin bunyi dia. Sedikit. Apa kata yang karkiri aulatu karkiri laisa laki syai'un illa al-mawjud. Kama qala. Nak berbunyi tak berbunyi, pokoknya tak ada isi yang lain, itu aja yang dapat. Jadi sepotong roti cubit masuk ke air. Kan tuh kurang tuannya kan. Kurang katanya. Tidak ada. Hatta ya'kulan nas wa yashwashba atfalul muslimin. Sampai saya punya jaminan bahwa seluruh masyarakat kenyang, anak-anak kaum muslim bisa makan dan bergizi. Dhamir zahir. Contoh terakhir ya. Antum pilih dari contoh orang soleh atau yang tidak soleh. Tapi dhamirnya zahir. Kan itu maksudnya kaum muslimin. Dia maksiat tapi tidak keluar dari manhaj. Makanya ketika diingatkan cepat diluruskan mudah. Tapi orang yang sudah ambil jalan lain payah melo. Kan ya? Payah nariknya. Awaknya buat tu sodonya, lain salah sodoh. Bukan, Anda jelas salah jalan. Karena kata Nabi beragamanya seperti zaman ini saya dan sahabatku. Yang antum buat ini ada enggak? Oh, ada dalil umumnya. Itu enggak paham Nabi dan sahabat dalil umum itu. Orang Qadariyah buat Quran juga dalilnya.
Orang Murji'ah Quran juga dalilnya. Orang Syiah Quran juga dalilnya. Semua berdalil. Bukan tak berdalil. Kan ada yang mengatakan kalau berdalil tak boleh dibid'ahkan katanya. Semua orang tuh berdalil. Cuma tak tepat dah dalil. Cuma mungkin karena sesama ahli bid'ah tak boleh saling. Nah, itu masalahnya. Tak boleh saling membid'ahkan. Selama aliran sesat tak boleh saling menyesatkan. Selama masalah tak boleh saling menyalahkan. Makanya yang disalahkannya yang benar tadi, yang berdalil, yang benar dalilnya sahih dan benar pula cara pendalilannya. Itu yang disalahkan. Makanya sesama salah tak boleh saling menyalahkan. Itu silakan salahkan aja, tidak ada masalah. Tapi dengan dalilnya dan pengambilan dalil. Sebab seluruh aliran sesat atau hampir semua aliran sesat itu adalah berdalil semuanya. Berdalil, jangan bilang tak berdalil. Tapi oleh karena berdalil tak dibid'ahkan. Murji'ah bid'ah tak? Bid'ah tak? Qadariyah bid'ah tak? Mereka berdalil tak? Al-Quran hadis. Dan orang-orang cerdas semua hafiz-hafiz juga rata-rata. Habis-habis Quran 30 juz rata-rata. Jangan kita orang biasa. Baik. Nah, karena antum pilih contoh orang yang fasik adalah seperti Hakam ibn Hisham, salah seorang khalifah Bani Umayyah. Nah, dia itu suka berbuat apalah. Kalau bahasa sekarang buat konser kok joget. Kan ada buat konser. Nyawa nan jauh nampak nonoke. Nampak. Uang itu sekali setahun awak tiap malam. Nah, tapi tidak apa. Memang wa'id nurrida an kulli aibin kalilat wa nasukhti tubdil masawiyah. Ada seorang wanita yang dilecehkan di sebuah daerah. Saya lupa nama daerahnya, di perbatasan Rusia sekarang. Lalu dia sampaikan pesan dalam sebuah syair. Yang intinya, kan sia-siakan kami wahai Hakam. Dia khalifah. Tentu yang menyebabkan mereka lecehkan karena tidak ada perlindungan kan. Sampailah kepada Hakam tadi. Bayangkan. Domirnya mulai mustatir tapi sekarang dizahirkan lagi. Dengan apa? Dengan apa? Dengan peringatan. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Diingatkan dengan tanggung jawabnya. Makanya orang yang tak tersesat diingatkan cepat ingatnya. Mohon maaf ya, tapi jangan ditiru nak. Mohon maaf, jangan ditiru nak. Ada kawan, bukan kawan saya, kawan dari kawan saya jadi guide di Jakarta, Bogor dan sekitarnya lah ya. Dia cerita sama kawan saya, cerita sama kawan. Ini tulis-tulis Arab ini gawat ya apa? Aneh pula. Kenapa? Dia cari perempuan sini tapi pas waktu sholat berhenti. Jadi dia cari perempuan, kalau cari perempuan kan tidak halal kan. Tapi ada cara yang mereka temukan, nikah dengan niat talak. Ada banyak pula calo di sana. Mau tahu? Jangan ditiru, kan ya awal saya bilang jangan mak dawok pula nampaknya. Jangan ditiru saya bilang. Lupa tonton pesan saya ya. Jangan ditiru. Tapi mereka mengambil pendapat yang membolehkan. Walaupun rata-rata syekh di Arab tidak membolehkan. Tapi ada yang bolehkan. Itu yang makanya abang Balobio itu banyak yang meniti. Akhirnya jadi pas dia taksi, kawannya jadi guide di depan, dia dengan perempuan di belakang dua puluh sekali tuh. Allahu Akbar kata muadzin masjid di jalan kan. Azan. Yalla ya Saik. Labbik, putar balik. Salat dulu. Salat dulu. Bukan dia sendiri. Yalla bint. yang perempuannya juga diajak salat. Mungkin seumur-umurnya diajak salat baru kali itu. Dan salat tidak mau sendiri, harus berjamaah. Kalau kita kadang ustadz aja musafir, ya lambat yang mengikut dia dan tinggalkannya, hebat ya? Iya. Kita kadang ustadz besar, musafir, kalau lambat kita ngambil wudhu, tidak tunggunya. Sah? Iya. Kadang-kadang sendiri-sendiri salat. Ini enggak. Preman Arab. Preman Arab.
Tapi subhanallah, karena dia di jalan yang benar, di jalan yang lurus, tahu dia bahwa itu, walaupun dia bikin dosa, kan karena syahwat. Sah? Tapi yang ditiru enggak. Tolong jangan ditiru. Tapi dhamirnya masih, kadang dhamir mustatir, kadang dhamir zahir. Tergantung gaib atau mukhatab dia. Allah musta'an. Akhirnya kaum muslimin muslimah diajak sholat. Dan itu rata-rata kata beliau. Rata-rata. Khususnya Arab Saudi dan negara Teluk. Jadi salah kita juga, kita kan siapkan untuk mereka kan. Kan kita yang siapkan. Kalau tidak ada tuh tidak dicari di sini. Carinya dari negara lain. Karena kita siapkan, akhirnya mereka cari. Tapi dhamirnya masih lumayan. Kadang-kadang zahir, kadang-kadang mustatir. Apa sebab? Karena dia tahu meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya dari zina. Kalau kita sudah landak sholat, auzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana harapan dia bertobat? Sudah itu ipirilo kulili pula aliran menyimpang pula. Makanya aliran menyimpang itu memang susah diarahkan. Oleh sebab itu jangan menyimpang. Karena yang namanya penyimpangan pasti tidak bagus. Jelas kan? Sudah kita. Udah bunyi gelang-gelangnya. Udah makan tadi? Alhamdulillah. Astagfirullah. Baik. Nah, kita ceritakan Hakam tadi bin Hisham bin Abdul Malik ibn Marwan, Khalifah Bani Umayyah. Dia kan di ujung-ujung itu banyak yang sudah mulai keduniaan yang lebih muncul. Jadi di zaman dulu ada, zaman sekarang juga mungkin ada. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu dia kirim pasukan sampai pasukan musuh itu. Bahkan terjadi gara-gara perempuan tadi terjadi futuhat. Terjadi pembukaan ekspansi daerah baru Islam sampai ke Amuria di sana. Dan disuruhnya cari perempuan tadi. Cari perempuan itu dibajak ke Damaskus di istana. Karena dia mengatakan tadi tayak tanah wa aslam tanah wa zalam tanah. Kamu sudah menyia-nyiakan kami, Hakam. Telah menyerahkan kami pada musuh. Ini kan anti dia. Kalau dianggap menyia-nyiakan rakyat. Bukan ditangkap rakyatnya lo dihukum. Nah, justru dia kirim untuk membela rakyat tadi. Kalau kita jangan coba-coba lawannya, mungkin kita ditangkap dan dihukum barangkali ya. Makanya tadilah kisahnya, pelapor jadi terlapor. Baik kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Dibawa ibu tuh, pada ibu orang awam biasa. Diajak ke istana. Sekarang ibu, apakah Hakam ini masih menyia-nyiakan ibu? Kendak lagi kan? Jazakallah khairan. Dah. Kemudian sekarang engkau telah membela kami, semoga Allahul Amir, semoga Allah menambah kisahnya, jazanya pemimpin kami. Jelas masih hidup dan masih banyak dhamir-dhamir yang zahir. Makanya ini dari contoh-contoh mereka itu, mudah-mudahan kita semakin mengaji, kita semakin hidup dhamir kita. Jangan selamanya mustatir. Iya, kadang-kadang zahir. Kalau bisa zahir terus. Iya, banyak tanda-tanda dhamir yang zahir. Teman kita bawa beban, langsung secara ini hidup sensitif kita. Ini perlu dibantu. Karena itu juga sedekah. Atau misalnya banyaklah. Nah, kalau istilah lagi nanti tidak jadi ditutup. Kira-kira sudah tegawi yang datang? Udah? Ya Allah minum. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Sebenarnya yang namanya bicara ini enak. Cuma masalah depan orang yang sedang lapar tidak bagus. Depan orang yang sedang menahan ngantuk juga tidak bagus. Di depan orang yang nahan lapar juga tidak bagus. Di depan yang nahan ke belakang juga tidak bagus. Dan sebab itu cukuplah sampai di sini. Mudah-mudahan hari esok masih tersisa untuk kita bersama lagi. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang cukup jelas sekali
agar hati-hati kita tidak lagi mati rasa. Kepekaan muncul setelah ini tentunya. Ya, demikian insyaallah yang tadinya dialog tapi sepertinya tunggal. Ya, ini mungkin sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan pulang nanti besok siang sampai di rumah kita sudah punya sensitivitas kita terhadap lingkungan dan sebagainya. Baik, kaum muslimin peserta rihla semua, setelah kegiatan ini ada snack ya atau goreng ngubi angin, tapi lah soju enggak? Hah? Apa menu saya? Iya. Ya, kegiatan atau agenda dari panitia menjelang kita menunggu Ustadz makan dan rombongan, kita snack dulu. Snack, setelah kita minum atau makan seadanya, setelah itu kita ta'aruf, saling kenal mengenal insya Allah. Ya. Baru setelah itu kita kegiatan pribadi. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.